Inggih milu salam. Berarti burung kita sembahyang isya muntah milu salam. Imam salam dari tarawihnya, kemudian pelungguh naik. Nggih. Kita naik untuk mengambil rakaat yang ketiga dan rakaat keempat. Karena kita sebagai makmum masbuk salat isyanya. Lalu nanti ketika salat isya selesai, nah baru kita mengikuti imam di dalam pelaksanaan salat tarawih, melaksanakan sisa-sisanya nikah. Itu yang lebih afdol daripada kita salat sendiri di tempat lain, kemudian kita kebut lalu menyusul salat tarawihnya imam. Nah. Hadirin jemaah rahimakumullah, puasa niki merupakan ibadah yang dikhususkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Allah memberikan ganjaran pahala bagi orang yang puasa tanpa ada batasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh Al-Qur'an. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Orang yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka sungguh dengan bacaan itu dia akan mendapatkan kebaikan, kata Rasulullah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan Al-Qur'an. Belum lagi sedekah, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, gambaran orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, maka gambarannya seperti ketika kita menyebar benih, kemudian ambatat sab'a sanabil, ketika dia tumbuh maka akan menghasilkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap tangkai itu akan menghasilkan 100 buah. Nah, berarti kalau kita berniaga dengan Allah, dengan sedekah 1000 kita infakkan di jalan Allah, maka akan dibalas menjadi 700.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Allah tegas di dalam Al-Quran menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan ditunaikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasan tertentu, kata Allah. Dan disebutkan di dalam tafsir bahwa orang-orang yang sabar itu adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Nah, karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang sabar. Sabar dari menjaga puasa kita dari hal-hal yang kira-kira membatalkannya. Sabar kita dari melaksanakan maksiat. Sabar kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika ada seseorang menzalimi kita, tidak kita balas dengan kezaliman yang sama. Nggih, dari bentuk apapun kita sabar. Yang pun sila di dalam suasana Ramadan niki, jangan sampai ketika ada permusuhan, perselisihan di antara masyarakat, di antara kita sebagai internal keluarga, jangan sampai hal-hal niki akan membatasi dan menghalangi kita merengkuh fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dedek nama cerita niki ama amin kenca ama maun, nggih. Ada dulu cerita Pak Kapolsek niki antara ama amin kenca ama maun. 3 tahun dek noah bersapa, nggih. Tahun palit dek noah bersapa ama maun akan cama maun niki ama amin. Lamun berdait le pengorong le rurung nyemplang doang si seke, ada nasi dak berdait. Tamal le dalam bulan Ramadan masih doang dek na saling kewa, dek na saling sapa. Pas malam Ramadan kebetulan dia satu mukim niki antara ama amin sama ama maun. Gita-gitana ama amin jari imam. Apa angkatna ama maun? Lah ndek ku gemes berimam bermakmum le ama maun lo maun. Nangka mungku kena ya amin bare saling sapa aku angkatna. Belena sugul nggih. Nah, lagu karena dene sembah le batur si lain dia tekanggung ngenong ke sembahyang bareng-bareng. Akhirnya tolona dirina le mudi. Takut bareh lamuna salaman setelah Allahumma setelah saya salam dia akan bermusafahah, itu yang ditakuti. Bareh lamun wah selesai amin salam ada nasi ponggok sujadahna ulek jok balik ya tujuanna niki. Dan takbir ama amin terus baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum yang lain dengan satu suara mengaminkan ucapan Fatihahnya ama amin. Amin. Ya jelain ongkatna ama maun. Nangka mungkung ana amin berarti aku bejulu nyapa lo amin sine ongkatna. Lain ongkatna mesa-mesa. Amun. Baris dapan ni sine. Batur lain ja amin, ya ja amun ongkatna. Amin angkat jemaah lain. Ya ja amun. Dengarna si ama amin. La tain petu sine. Dek narak lain wah lo maun. Anta doang demek mele nyapa aku dulu angkatna. Apalagi aku si jari imam. Anta doang si jari makmum demek mele nyapa aku bejulu. Dekku gemas aku jari imam besar. Akhirnya li rakaat kedua itu ya jalan ama maun niki. Ama amin niki. Apa gelengku bebalas? La daitna ayat aro'aita. Nggih, li rakaat kedua. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Niki si asli. Lagu karena ngolek nenek mene tersampak si ama maun. Pirikna ayat niki si ama amin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal mu'in. Maun pindahna jari mu'in. Ya Allah, nggih. Seda sembahyang dengan satu musalla isina. Lantaran dek cara saling kewak, dek cara bersapa. Nah, niki yang pokta silang nggih. Yang pokta perlu lebaran. Ya kenala lebaran, tapi kenala lebaran niki. Nah, jadi kata lebaran topat. Nah, kita tahu doang, kita dengar doang lebaran topat. Mungkin banyak dari kita tidak tahu filosofi lebaran topat niki nggih. Nah, masih ada waktu sila ada yang niki nggih. Yang umum pada teparan lebaran topat. Jadi topat niki sebenarnya bahasa Jawa. Artinya ketupat. Nabi arti ketupat niki singkatan dari ngaku lepat laku papat. No, yang punya teparan topat, ketupat ngaku lepat laku papat. Nabi kena ngaku lepat, kita ngaku salah. Ya kena ngaku lepat, ngaku salah. Kemudian laku papat melaksanakan empat perkara. Biasa selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Kemudian lek sedih-sedih dan niki arak topat biasanya nggih. Lamun lebaran niki. Nah, filosofi yang dalam lek dalam lebaran niki, lebaran topat. Nabi sira tepina topat. Bombong istilahnya niki nggih. Gedeng nyur si oda niki. Bahasa Indonesianya janur kuning. Nah, sebenarnya janur niki berasal dari bahasa Arab yang bermakna janur. Ja'an nur. Nabi kenana ja'an nur telah datang cahaya. Telah datang cahaya keimanan. Itu maksudnya janur, ja'an nur telah datang cahaya keimanan. Nah, lamun temina lontong atau topat niki, sila demen temina baliana sama rasa anana tama demen ta ulat. Ketika kita anyam dia, wahna jok sugul jok luar, wahna tetemang jok dalam. Nggih. Sehingga ujungnya yang satunya juga seperti itu. Apa artinya filosofi niki? Kita Islam niki subhanallah dari etnis yang berbeda, dari latar belakang kebudayaan, latar belakang ekonomi dan strata, dengan berbagai kompleks majmuk kita warga umat Indonesia, umat muslim, tapi kita disatukan dengan satu akidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya makna topat niki. Sehingga ketika sudah selesai jari topat, maka dia akan menghasilkan wadah yang kuat dan minta temang beras di dalam niki dan nulak geri. Dia tidak akan jatuh beras yang ada di dalamnya. Artinya Nabi ada pesan persatuan di dalamnya, ittihad. Kita bersatu.
dari berbagai latar belakang yang berbeda di antara umat Islam, tapi kita disatukan dengan satu akidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercermin dalam kita melaksanakan ibadah sholat, kita melakukan hal-hal yang sama dari satu komando imam. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar ketika ruku, semua dengan satu gerakan yang sama kita sebagai makmum mengikuti apa yang dilakukan imam. Sampai ketika salam. Nah, ittihad nikilah yang ditakuti oleh kaum-kaum musyrik dengan kafir, orang-orang Yahudi. Berjuta-juta, bermiliar orang yang ada di Mekah. Umat Islam niki melakukan hal yang sama, gerakan yang sama dengan satu komando imam. Nah, nikilah yang menjadi filosofi ketupat, nggih, dengan latar belakang yang berbeda kita disatukan dengan satu akidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika kita keluar dari puasa niki, nah, kita lebaran. Kita melebarkan. Artinya lebaran niki melebarkan hati kita. Kita lebaran dadante, melebarkan hati untuk memaafkan sesama. Sehingga kita keluar dari bulan puasa akan menjadi menjadi sosok pribadi yang bermanfaat bagi manusia, bagi makhluk yang lain. Allah banyak memberikan contoh di makhluk-makhluk yang lain. Segegera gentekala isi manuk, sering yang matur marak niki. Sila manuk atau ayam. Puasa ya endah manuk niki. Wikan pelungguh manuk, ayam nggih. Piran tauna puasa manuk. Piran tauna puasa manuk. Sila. Piran tauna puasa ibu-ibu niki, sila. Piran tauna puasa manuk. Nah, waktu na ngarem nggih. Waktu na ngarem, ndek na waktu na malam. Lamun malam terus lamun benar ampun tembeng ya impan kakena si manuk niki. Lalu ternyata waktu na ngarem dia puasa nggih. Nah, pelungguh wikan makin tahu bagaimana piran tahu na ngarem manuk. Makin pertanyaan kedua, kira-kira tujuan manuk niki puasa napi tujuannya. Apa tujuan ayam berpuasa? Tujuannya niki adalah menghangatkan suhu badannya. Ada nasi hangat awakna manuk niki puasa. Lamun anget awakna, nggih, manuk niki bagus sih nang giro telurnya, bagus sih nang ngarem. Dia mengerami telurnya dengan maksimal. Niki tujuan manuk ngarem. Yang posila lamun pelinggih berdua manuk ngarem, demena turun lekan petarangna, dedek tapi yang rendem. Napi basan pelungguh rendem. Empit, nggih, empit niki. Dedek tapi yang empit atau rendem, yang sudah dibasahi. Karena akan menurunkan suhu badannya. Sekeji-keji tersade ya. Nah, ketika manuk niki bagus sisina puasa, optimal sina mengerami telurnya, maka dia akan menetaskan telur-telurnya niki dengan baik. Nah, demi wasihat anaknya, nggih, kemudian dipelihara baik oleh induknya niki 3-4 bulan bau witan jual anak manuk niki. Tejauh nyok peken. Harga 25 atau 30 ribu bisa kita manfaatkan uang pembayarannya niki. Demenara anak tes sekolah, bawa tembeliang buku segala macam biaya pendidikannya niki dengan berkat manuk niki puasa. Coba dena puasa manuk niki, dia tidak akan menetaskan telurnya, tempuruk jarin telurnya. Lamun ndek puasa. Nah niki kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada marah ulat endah niki, nggih, ulat juga puasa. Kapan dia berpuasa ulat? Pada saat dia mengalami masa metamorfosis. Ulat niki kesannya banyak memberikan mudarat kepada makhluk, kepada petani. Sekumbe dengan gajul lolon sawit tolek Malaysia. Rugi tembakau, rugi gegadon, nggih. Rugi tanam-tanaman. Ulat niki yang dominan menyebabkan. Lagu demena berubah ulat niki, dia masuk ke dalam kepompong. Nah, dari sana dia sudah mulai ada perubahan ulat niki. Demena tambah kelokosna niki kepompongnya. Jauh dari interaksi makhluk lain. Turki, Masya Allah, negara Turki, negara penghasil tekstil terbaik di dunia. Sujadah maraniki
hambal yang kita pakai niki, kalau dia made in Turki, itu high class kualitasnya. Dan itu perusahaan terbesar di Turki adalah menghasilkan kepompong ulat sutra. Nah, lamun adek puasa ulat niki dia tidak akan menghasilkan benang yang baik. Dari sejak dia puasa saja, Demenawah mengalami metamorfosis, ulat niki sudah memberikan manfaat. Nah, lamun selesai puasa ulat niki, dia akan berubah bentuk. Nabi jarina, ulat lamun tamal ke kepompong, kemudian keluar dari kepompongnya. Apa jarina? Dia akan menjadi kupu-kupu. Tidak lagi menjadi ulat. Menjadi kupu-kupu yang indah. Mungkin lamun jari kupu-kupu, sama enggak image kita? Waktu jari ulat atau jari kupu-kupu? Beda. Tiang lekota raja, lamuna tama kupu-kupu maghrib atau malam, wah cemoh itu. Lampe rizki sini, mbelekan rizki cuma. Almarhum ayahanda Tuan Guru Khalidi di Pringgasela dulu, sering beliau juga seperti itu. Lamuna tama keleok lek balenme pada kami harap bahasan beliau. Kemudian almarhum nikah, tiang dekat sama beliau dulu, alhamdulillah, sama almarhum Bapak Tiang juga Pak Kapolsek, nggih. Beliau murid Maulana Syekh yang minger sina teparan si Maulana Syekh. Tan Guru Khalidi niki abah yang di Pringgasela. Niki nggih lamun tama kaleok lek balente bahasana lambe lekan rezeki. Wallahu alam kebenarannya niki yang jelas nggih. Image kita akan berbeda nanti ketika ulat niki sudah berubah jadi kupu-kupu. Tapi manfaat yang paling besar kita rasakan, keberadaan kupu-kupu niki sama dengan kumbang di dalam proses penyerbukan tanaman. Kita sebagai manusia, lamun temele berjari, lamun temele anak, lamun temele berkembang biak, tentunya dengan proses perkawinan. Kita menikah. Kemudian ada zigot dan ovum bertemu sehingga akan terjadi pembuahan. Niki hukum biologi. Nggih. Nah, gegadon niki tumbuh-tumbuhan juga memerlukan perkawinan mereka. Dia juga nikah. Lagu Nabi keduna ngawin. Apa ngawina? Biasa lamun tanaman niki berdekatan melalui proses angin. Angin si ngompeha sehingga niti putik dan serbuk sarinya akan menyatu. Akan ada pembuahan nanti dari putik dan serbuk sarinya niki. Lamun bejauhan atau angin tidak mampu, maka kumbang dan kupu-kupu inilah yang berperan di dalam mengawinkan gegadon taniki. Yang pola monara kumbang, kupu-kupu yang hinggap di bunga-bunga tanaman kita, dendek tepura ya. Ya kena ngawinang itu sinonggi. Yang pun beretet buat jagung ta, beretet buat botor, komak, segala macam niki, karena dengan bantuan kumbang dan kupu-kupu niki. Nah, dia akan memberikan manfaat setelah dia keluar dari puasanya, dari meditasinya. Masa kita kalah dengan makhluk-makhluk niki? Kita diberikan contoh-contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia puasa marah ular. Ular niki juga puasa dia. Kapan dia puasa ular? Pada saat proses pergantian kulitnya. Nah, sugul akan kelokosna ular niki. Dia perlu puasa. Lamun adek puasa, dia tidak akan mampu melepas kulit lamanya ular niki. Maka dia berpuasa beberapa waktu. Tapi bandingkan dengan ular niki pada saat berpuasa, pada arana ular masih, pada bentuknya ketika dia keluar dari puasa, makanannya sama, nggih, ganasnya juga sama, dia narak perbedaan. Nah, lamun dengan sebelum puasa sifatnya pada, nggih, kemudian waktu puasa pada, setelah dia keluar dari bulan Ramadan sama, berarti tidak ada perbedaannya. Kita puasa seperti puasa ular. Jadi puasa marak puasa ular. Kita selalu meramaikan, memakmurkan masjid pada bulan Ramadan. Masih ada waktu niki, sebentar doang nggih. Mungkin terakhir niki. Kita selalu meramaikan masjid dengan berjamaah, dengan qiraatul Quran dan ibadah-ibadah yang lain di masjid. Nah, kita usahakan mudah-mudahan pelajaran yang kita terima selama dalam bulan Ramadan niki
kita terapkan di luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Itu artinya menjadi alumni Ramadan yang baik. Dene nomara pengalaman sopo tuan guru niki arab batur tiang lae bercerita niki nggih to lek laukna si daya tahu kejadian niki. Tama lek masjid, terus masjid niki mentereng. Masjidnya luar biasa kilat. Beli anda masjid niki. Lagu jemaahna kosong waktu niki nggih. Demena maghrib terus merebotna baca solawat, baca tasbih. Terus Pak Tuan Guru yang baru datang niki bertanya ke sang marbot, kira-kira pira lu jamaah teh si girang sembahyang berjamaah le tahun niki? Terjawab si Pak Marbot, alhamdulillah di sini tidak kurang jamaah pelungguh 4 saf katanya. Lah lamun ukuran masjid sebesar niki saja nggih, paling tidak 25 orang nampung niki 1 saf. Kalau dia 4 saf tidak kurang dari 100 orang. Apalagi masjid sabelean Malik. Lagu kebetulan le waktu itu dek nara doang jamaah si taik. Ya doang merebot. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim sampai 10-15 kali baru datang seke jamaah. Penasaran doang niki Pak Tuan Guru. Ya umbe ya jamaah si 4 saf sino sekian banyak yang uzur mungkin hari ini. Yang kejauh maghrib niki baru datang seke. Yang kekese angkat merebotnya si baca tasbih baru datang Malik si lainan. Setelah datang komplit 4 orang langsung kamat Pak merebot. Dan beliau diminta jadi imam niki Pak Tuan Guru yang jadi tamu nggih. Penasaran doang. Masa sekian banyak yang uzur. Nah, demena selesai salat maghrib salam dan acara zikir pepa niki. Enggak ana jadi penasarana beketua niki. Pak Marbot, embe anang jamaah si lain sino. Kan badak ada itu dengan 4 saf. Kan ada 4 tonang si datang. Nabi jawaban Pak Marbot, oh nggih niki sak biasa jemaah pelungguh. Sak tetep. Sak pertama arana Pak Sapoan. Sak kedua arana Pak Saprudin. Sak ketelu arana Pak Sapinah. Nah, kemudian si keempat Pak Safinatun Najah niki seke. Nah, jadi 4 saf niki. Saf doang awal arana kenana niki nggih. Ya Allah, yang pernah berpesan ulama, jangan kita jadikan masjid kita niki ibarat korong batang, ibarat kuburan. Namun nara keluarga jari si mati, sibuk kita si meta ampel, sibuk kita si meta tali, sibuk kita si meta tobak istilahnya kayak niki apa? Pisau, nggih. Bagaimana cara supaya korong batang niki bisa dibuat dengan baik? Lagu nengket yang berketuan kira-kira lamun jari korong batang arak ya dengan hidup tama-tama begela itu. Dengan mati doang nggih tama lek korong batang. Nah, sekenan jua endah. Lamun tatama lamun tetep yang masjid, si Pak Kepala, Pak Camat, marangkul masjid niki alhamdulillah tentunya dengan pengorbanan yang luar biasa niki yang yakin. Pengorbanan materi, tenaga, pikiran kita sampai begini megahnya alhamdulillah meskipun ya kita katakan 60% lah niki. Nah, sibuk kita ngumpe caranta punajari masjid niki. Lagu da menawah jari masjid takut pelinggih datama laun. Takut kita taik le masjid niki. Sila perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu jauh aja. Dek tula ipoh-ipoh nempoha. Dia tulak iap-iap laluina. Lalonjok senggigi, lalonjok sirkuit, nggih, le Mandalika, lalonjok Gili dan sebagainya. Terlalu gampang kita tempuh. Bahkan gunung yang terjal pun yang tinggi kita akan daki dia. Lagu ternyata masjid Julun Balenten niki begitu jauh kita rasakan. Sekedar beberapa meter kita melangkah sampai di masjid. Lagu dek tawah baik si tayak le masjid. Begitu jauh perjalanan ke masjid yang kita rasakan. Nah, jemaah lamun tetama lamun temate doang petutu jojak masjid, berarti kita menjadikan masjid niki ibarat korong batang. Nah,
Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, li akhir pertemuan niki, silat yang matur sekecil niki nggih. Beberapa hal si kaitanna kanca sunat-sunat puasa. Sunat-sunat puasa, karena banyak mungkin hal-hal yang perlu kita bahas sebenarnya, lagu karena waktu. Nah, niki sunat-sunat puasa yang perlu kita lakukan dan sunat-sunat Ramadan. Pertama, takjilul fitri. Kita disunatkan untuk mensegerakan berbuka. Nah, segera yang diri kita berbuka lamun datang waktu iza tayaqanal ghurub. Ketika waktu niki kita sudah yakin sudah masuk waktu maghrib, kita segerakan niki. Dede tak andelang tenaga anta si masih kuat. Nah, niki yang harus kita lakukan nggih, takjilul fitri. Kemudian yang kedua, as-suhur walau bijur'ati ma'. Kita melakukan suhur juga. Nah, makan sahur disunatkan bagi orang yang lapar maupun orang yang sudah kenyang. Walaupun seteguk air, kata ulama. Tasaharu fa inna sahuri barokah. Makan sahurlah karena di dalam makan sahur itu ada barokahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di samping niki Nabi Anda takhirus suhur. Kita disunatkan untuk mengakhirkan waktu makan sahur kita. Jadi terlalu awal lalu. Kalau misalnya sholat subuh, waktu sholat subuh 4:30, nah usahakan misal 3:30 atau jam 4 lah sebelum imsak. Nah, kita lakukan makan sahur di sana. Selanjutnya al-fitru ala rutobin. Kemudian kita berbuka puasa menggunakan korma. Nah, tapi kurma yang paling abdol niki adalah kurma rutob, kata ulama. Tapi kenapa kurma rutob? Kurma yang masih basah. Lagu detawah dait leite jenggih. Kurma masih basah niki. Karena terbatas dia waktu simpanannya. Ada kurma-kurma yang masih tangke, tapi itu mengalami fermentasi, tidak asli. Nah, lamun tende mau kurma basah, nah bau tengadu kurma-kurma si goro niki. Ya karena tamer, nah, ya karena tamur atau tamer. Lamun tanda berdua korma, maka usahakan menggunakan air zam-zam. Niki kesunatan selanjutnya. Sulit itama wa zam-zam, maka tergunakan air air biasa, air mineral, air hangat air mate lah istilahnya niki. Nah, lamun anda nara air, maka kita gunakan berbuka puasa menggunakan makanan-makanan yang tidak dimasak dengan api. Ya, karena halwa. Seperti misal buah-buahan, madu, nggih. Mbe si tendena takala isi api atau listrik. Nah, niki atau usaha yang tekadu berbuka menandenara ai. Nah, lamun nandenara ai, denara makanan si marak niki, nah bebas. Kita makan makanan yang dimasak oleh api. Kemudian doa berbuka puasa juga disunatkan. Nah, doa berbuka puasa. Mbe doa berbuka puasa niki. Nah, banyak niki nggih. Ada doa yang dibaca sebelum berbuka, ada doa yang dibaca saat akan berbuka, dan doa yang dibaca saat berbuka dan setelah berbuka. Nah, mbe ya doa yang kita baca misal 10-15 menit sebelum berbuka puasa. Nah, ini kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Niki kita baca nggih. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Nah, kalau kita sendiri, tapi kalau kita berjamaah menggunakan dhamir jama'. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Nah, ini pahalanya besar kata ulama ketika kita amalkan sekitar 10-15 menjelang berbuka puasa.
Nah, mungkin lamun wah parek tegen berbuka kari-kari 3-4 menit misal. Nah, niki kita rutinkan. Doa yang kedua, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim. Nah, mumpung kari-kari 3-4 menit niki genta berbuka, sila ia terbaca niki nggih. Nah, bareh sohanta berbuka niki dementa ngucap, dementa bekelor atau dementa mangan bengen nggih. Berbuka puasa napi terbaca cukup bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah kita berbuka, kita membaca doa yang masyhur. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sering salah kaprah niki. Biasanya doa niki kita baca sebelum berbuka. Tapi sebenarnya kita baca setelah berbuka puasa. Karena napi? Karena doa niki menggunakan fiil madhi. Fiil yang bermakna sudah lewat perbuatannya. Nah, Allahumma lakasumtu niki kita baca setelah kita berbuka. Sohanta memecat niki ampun ta baca. Nah, silakan nggih, kita sambil duduk, kita sambil menunggu waktu azan maghrib tiba, sila kita baca indal iftar, doa berbuka puasa.